Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shawab Az-Zaha. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul analisis kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan asrama studi pada asrama Kinanti 2 dan 3 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Salah satu fondasi penting dalam kesuksesan ekonomi suatu negara adalah pendidikan. Lee et al. Menjelaskan dalam penelitiannya bahwa berkurangnya jumlah penduduk di bawah garis angka kemiskinan berkorelasi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia menjelaskan bahwasannya saat ini Indonesia memerlukan peran strategis perguruan tinggi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana Dirjen Dikti meng-highlight perlunya strategi nasional untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2025, pada saat ini angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia hanya sebesar 32,89%, di mana Dirjen Dikti meng-highlight peningkatan jumlah APK pada beberapa tahun ke depan adalah sebesar 38%. Peningkatan ini tidak hanya berfokus pada meningkatnya partisipasi jumlah mahasiswa, namun juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan di perguruan tinggi itu sendiri. Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 410.789 mahasiswa, di mana Universitas Gadjah Mada menyumbang sebanyak 61.000 atau 14,8% dari total seluruh mahasiswa di Yogyakarta. Besarnya jumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada membuat Universitas Gadjah Mada memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik baik dari segi akademis maupun non-akademis kepada mahasiswanya. Universitas Gadjah Mada melalui UGM Residence memiliki visi yaitu menjadi University Residence berkelas dunia yang memberikan kebanggaan kepada pemangku kepentingan melalui pemberian kualitas layanan yang prima dan kegiatan yang bernilai kepada pengguna layanannya. Berangkat dari visi tersebut, UGM membangun sebanyak 8 asrama, di mana asrama ini dikelola oleh UGM Residence. Salah satu asrama yang dikelola adalah asrama Retnaningsih Kinanti 2 dan 3, di mana asrama ini memiliki lokasi yang strategis. Namun dalam kenyataannya, justru asrama Retnaningsih Kinanti 2 dan 3 memiliki rating paling rendah dibandingkan Sendowo dan Kinanti 1. Hal ini menandakan bahwasannya terdapat faktor lain selain lokasi yang strategis yang menjadi pertimbangan kepuasan mahasiswi penghuni asrama Retnaningsih Kinanti 2 dan 3. Terdapat beberapa teori atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi atau menganalisis kualitas layanan. Salah satunya adalah metode SERVQUAL, di mana metode ini menghitung selisih antara harapan dan aktualitas layanan yang diberikan. Namun dalam pengembangan teori ini, Cornyn dan Taylor mendapati jika menambahkan faktor harapan akan memunculkan bias dalam menghitung kualitas layanan, sehingga Cornyn dan Taylor membuat metode Service Performance atau SERPERF yang merupakan pengembangan dari metode SERVQUAL, di mana metode ini hanya menghitung kinerja layanan yang diberikan secara langsung kepada konsumen tanpa mengurangi dengan harapan dari konsumen itu sendiri. Namun kedua metode ini belum mampu menggambarkan pengaruh setiap atribut layanan terhadap kepuasan dari konsumen, sehingga dibutuhkan metode Kano yang mengklasifikasi atribut layanan apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, sehingga metode Kano ini dapat menutupi kekurangan dari metode Service Performance maupun SERVQUAL. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penelitian yang menganalisis kepuasan mahasiswa terhadap hunian atau bisa dibilang asrama yang diberikan oleh universitas. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khosai et al., di mana peneliti ini menganalisis preferensi mahasiswa terhadap desain dan fasilitas asrama. Di lain sisi ada juga Moore et al. Yang menganalisis pengaruh fasilitas asrama berstandar tinggi terhadap kepuasan mahasiswa.
Dan yang terakhir ada Gabbianelli et al. Yang menganalisis kualitas layanan asrama dengan metode Serval. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena keterbatasan adanya kekurangan dalam metode Serval, penelitian ini akan menggunakan metode Serperf dan dilengkapi dengan metode Kano untuk mengklasifikasi setiap atribut berdasarkan kepuasan dari mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui tingkat kepuasan mahasiswi terhadap layanan yang diberikan oleh UGM Residence di asrama Kinanti 2 dan 3. Karena kepuasan mahasiswi ini akan berefek pada kenyamanan, motivasi belajar, dan citra UGM sebagai penyedia layanan. Berangkat dari latar belakang yang sudah dipresentasikan sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan mahasiswi penghuni asrama Kinanti 2 dan 3 terhadap layanan yang diberikan oleh UGM Residence sebagai pemberi layanan. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis kinerja layanan UGM Residence sebagai pemberi dan pengelola layanan di asrama Kinanti 2 dan 3 melalui metode Serperf. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan atribut layanan menggunakan metode Kano untuk mengetahui atribut layanan yang memengaruhi tingkat kepuasan dari mahasiswi. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana kualitas layanan asrama Kinanti 2 dan 3 UGM berdasarkan hasil pengukuran kinerja layanan dengan metode Service Performance. Yang kedua yaitu atribut layanan apa saja yang menjadi unggulan dan perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa penghuni asrama Kinanti 2 dan 3 UGM berdasarkan metode Kano dan Serperf. Tujuan penelitian ini yaitu dua, yaitu yang pertama menganalisis tingkat kinerja kualitas layanan asrama Kinanti 2 dan 3 UGM berdasarkan hasil pengukuran kinerja layanan dengan metode Service Performance. Yang kedua yaitu menentukan prioritas atribut layanan yang memerlukan perbaikan serta atribut layanan unggulan pada asrama Kinanti 2 dan 3 melalui konfigurasi metode Kano dan Serperf dengan memetakan kategori atribut Kano terhadap nilai kinerja Serperf. Lalu teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu Service Performance dan Kano, di mana Service Performance menganalisis kualitas layanan dengan menghitung rata-rata aktualitas layanan yang didapat oleh mahasiswa penghuni asrama Kinanti 2 dan 3. Lalu untuk Kano yaitu mengkategorikan setiap atribut layanan ke dalam 5 dimensi: must be, one dimensional, attractive, indifferent, reverse, dan questionable. Dalam penelitian ini setiap data premier itu didapatkan dari survei, di mana untuk Service Performance menggunakan survei sebanyak 15 pertanyaan dan dijawab dengan skala Likert 1 sampai 5. Lalu untuk Kano, pertanyaan yang diajukan adalah 30 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert yang sama 1 hingga 5. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari hasil dan pembahasan Service Performance berdasarkan 189 responden yang didapat dalam penelitian ini. Berdasarkan 15 atribut layanan yang diberikan oleh UGM Residence kepada mahasiswi penghuni asrama, didapati jika nilai rata-rata dari 15 atribut layanan ini adalah 4,18. Jika melihat skala tingkat kualitas jasa secara keseluruhan, mahasiswi penghuni asrama Kinanti 2 dan 3 sudah puas terhadap layanan yang diberikan oleh UGM Residence. Analisis hasil dan pembahasan selanjutnya adalah Kano, di mana dari 30 pertanyaan yang telah diberikan kepada 189 responden, hasil dari survei akan dihitung dengan Customer Satisfaction, di mana nilai EOS atau Extent of Satisfaction merepresentasikan seberapa puas mahasiswi terhadap layanan yang diberikan dengan baik, sedangkan EOT atau Extent of Dissatisfaction merepresentasikan seberapa tidak puasnya mahasiswi jika atribut layanan tidak diberikan dengan baik oleh UGM Residence. Hasil dari perhitungan Customer Satisfaction kemudian akan dimasukkan ke dalam grafik kepuasan Kano, di mana sumbu X adalah level of dissatisfaction. Semakin ke kanan atau mendekati 0,98, maka atribut tersebut akan memberikan efek ketidakpuasan yang tinggi ketika tidak diberikan dengan baik. Sedangkan sumbu Y adalah level of satisfaction, di mana semakin ke atas atau mendekati nilai 1, maka atribut tersebut memberikan efek kepuasan yang tinggi ketika diberikan dengan baik. Terdapat dua garis yang bersinggungan dan membagi grafik menjadi 4 kuadran. Garis vertikal membagi level of dissatisfaction yang didapat dari nilai rata-rata EOD yang
telah didapat sebelumnya. Atribut layanan yang nilai EOD-nya lebih dari minus 0,63 masuk dalam kategori one dimensional atau must be. Sedangkan jika nilai extent of dissatisfaction atau EOD-nya sama dengan minus 0,63 atau di bawahnya, maka atribut tersebut masuk ke dalam kategori atraktif atau indifferent. Sedangkan garis horizontal membagi level of satisfaction yang didapat dari nilai rata-rata EOS atau extent of satisfaction yang sudah didapatkan sebelumnya. Atribut layanan yang nilai EOS-nya lebih dari 0,70 masuk dalam kategori atraktif atau one dimensional. Sedangkan jika nilai EOS-nya atau extent of satisfaction-nya sama dengan 0,70 atau kurang dari itu, maka akan masuk ke dalam kategori indifferent atau must be. Berikutnya, dari hasil Surperf dan Kano akan dilakukan konfigurasi hasil Kano berdasarkan nilai Surperf, di mana atribut yang memerlukan perbaikan segera adalah fasilitas Wi-Fi serta kompor dan kulkas bersama. Karena berdasarkan nilai Surperf, kedua atribut ini masuk ke dalam kategori cukup puas, sehingga masih banyak ruang untuk dilakukan perbaikan oleh UGM Residence. Namun, kedua atribut ini masuk ke dalam kategori must be, yang menandakan atribut ini akan memberikan ketidakpuasan yang tinggi ketika tidak diberikan secara maksimal. Oleh sebab itu, atribut ini masuk ke dalam kategori yang perlu segera diperbaiki. Sedangkan untuk atribut layanan yang masuk dalam kategori unggulan, ada 11 atribut layanan yang nilai Surperf-nya sudah masuk dalam kategori puas dan sangat puas. Sehingga UGM Residence perlu menjaga kualitas layanan dari 11 atribut layanan ini. Dan untuk atribut layanan yang memiliki urgensi perbaikan terakhir, ada 2 atribut yang masuk dalam kategori indifferent, yang maknanya tidak diberikan atau diberikannya layanan ini tidak akan mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan mahasiswi penghuni asrama Kinanti 2 dan 3. Sekian presentasi penelitian yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.